Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Andini, guru matematika di SMA Negeri 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dari LPTK Universitas Mataram dengan NIM PPG E1R222082. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 MIPA 2 semester genap pada materi proyeksi vektor. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Pada pertemuan hari ini kita kembali ke pelajaran matematika peminatan ya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya Novan dipimpin temannya berdoa dulu. Mulai kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Halid. Dia kenapa? Sakit. Oh iya, sekarang Ibu Guru catat dulu ya. Kemudian siapa lagi? Trisna kenapa? Oke, itu saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu Guru ingin mengecek kesiapan kalian, apakah sudah siap atau tidak untuk belajar hari ini. Silahkan dicek di bawahnya ada sampahnya tidak? Tadi pagi sudah nyapu belum? Sudah, alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Buku-bukunya sudah disiapkan? Alat tulisnya? Oke. Sudah ya? Ibu Guru pastikan biar pelajaran kita berjalan dengan lancar, maka kita harus menyiapkan senjata kita dulu. Oke. Nah, tadi udah mengecek kesiapan ya, sekarang mengecek kefokusan kalian. Ya, Ibu Guru ada sedikit permainan nih. Namanya adalah permainan tepuk. Permainan tepuk ya. Nah, sekarang misalkan kalau Ibu Guru bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Pagi. Gitu ya. Kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Gitu ya. Kalau malam rame enggak suasananya? Berarti kita tepuk setengah. Nah, gitu. Oke? Nah, bisa kita mulai? Oke. Pagi, siang, malam. Belum fokus. Berarti kita ulang dulu ya. Oke. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam.
Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Kita mulai ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Hari ini pelajaran kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya. Materi kita hari ini adalah tentang proyeksi vektor. Kalau minggu lalu kan kita sudah membahas tentang panjang vektor ya. Kemudian hari ini kita lanjut ke proyeksi pada vektor. Pernah kita membahas tentang jenis-jenis vektor dalam kehidupan. Ada yang bisa menyebutkan enggak? Vektor dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Angkat tangan. Ini adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang merupakan besaran vektor. Sebenarnya yang pertama kan ada kecepatan, ada gaya, ya kan? Jangan sampai lupa pelajaran yang kemarin. Oke, sekarang kalau ini orang terjun payung, gaya yang bekerja itu sebenarnya gaya apa? Iya benar. Kenapa disebut contoh dari vektor? Karena ketika orang terjun payung itu kan termasuk dalam besaran ada menggunakan gaya gravitasi, ya kan? Kemudian yang kedua, ada orang memanah. Gaya apa yang digunakan? Gaya tarik ya. Kan ditarik. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang ini, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah menentukan vektor proyeksi ortogonal. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan vektor proyeksi ortogonal. Nah, dari tadi ini kan kita sudah membahas tentang proyeksi vektor ya. Sebenarnya kalian paham nggak sih proyeksi itu apa? Proyeksi itu apa kira-kira? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proyeksi adalah gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar atau berupa garis pada bidang data. Contohnya kayak apa sih? Iya, contohnya nih apa Alif? Alif. Iya. Contoh dari proyeksi itu sebenarnya adalah LCD yang kalian lihat, ya kan? Dia menampilkan gambar yang ada di laptop, kemudian ditampilkan di papan tulis. Itu sudah termasuk dari proyeksi. Bisa dipahami ya? Kalau kita ilustrasikan proyeksi pada vektor, misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B, ini ilustrasinya. Ketika proyeksi vektor A akan diproyeksikan kepada vektor B ya. Maka ketika ada dua vektor ini, cara mencari hasil proyeksinya adalah titik pangkal vektor A itu kita hubungkan dia ke vektor B secara tegak lurus. Ya. Kemudian ujung dari vektor A ini kita bawa ke vektor B secara tegak lurus juga. Sehingga yang mana yang merupakan hasil proyeksinya? Yang merupakan hasil proyeksinya itu adalah penghubungnya ini. Bisa dipahami ya? Oke? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke. Untuk materi, kalian masih ingat tidak? Tentang rumus vektor satuan dari vektor B. Ini adalah materi yang harus kalian pelajari sebelum ke proyeksi vektor ini. Yang pertama adalah rumus vektor satuan dan rumus panjang vektor proyeksi. Ayo, siapa yang masih ingat dengan rumus vektor satuan? Angkat tangan. Ya? Iya, pintar, benar sekali ya. Berarti vektor satuan itu rumusnya adalah tentang vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Oke, tepuk tangan untuk Yahya. Masih ingat ya? Kalau untuk rumus panjang proyeksi vektor A pada B, masih ingat tidak apa rumus mencari panjang vektor? Kedua materi inilah yang kita akan kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya? Oke. Sudah siap belajar semuanya kan ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua biar tetap semangat yuk. Ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama kan kalian akan berkelompok ya, mengerjakan LKPD. Di sana kalian akan berdiskusi,
Kemudian di sini akan presentasi, yang akan presentasi itu nantinya ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok yang akan presentasi. Kemudian setelah presentasi, Ibu Guru akan menyampaikan penguatan terkait presentasi kalian itu. Ya, setelah itu kita akan evaluasi, kita akan mengerjakan soal secara individu. Nah, keseluruhan tahapan-tahapan ini akan Ibu Guru nilai nantinya. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Ada masalah yang harus kita pecahkan di LKPD ini terkait dengan proyeksi vektor. Ya. Nah, soalnya itu adalah seorang pasukan tentara berlatih menerbangkan gantole. Gantole itu kalian paham enggak gantole itu? Yang mana? Gantole itu seperti yang ada di gambar, kalau Ibu Guru tunjukkan seperti ini. Nah, pernah lihat ini kan pakai terbang? Ya, pernah dilihat di TV lah ya. Itu namanya gantole. Nah, seorang pasukan tentara berlatih menerbangkan gantole. Ia bergerak membentuk lintasan berupa vektor. Nah, ini kan. Nah, gantole ini dia bergerak dari bawah nih. Kemudian surut dia terbang membentuk vektor A. Ya. Kemudian pasukan tersebut harus mampu mengendalikan gantole agar mendarat di lintasan vektor B. Nah, ini kan vektor B-nya. Yang berkoordinat 530. Bila tepat saat terik matahari berada di atas pasukan tersebut, ia berada pada koordinat yang ini 970, maka tentukan lintasan vektor yang dibentuk oleh titik pangkal sampai dengan ujung bayangan gantole pada permukaan lintasan vektor. Dari permasalahan ini, ada yang ingin kalian tanyakan enggak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu Guru anggap semuanya sudah paham dengan permasalahan ya. Guru ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah terbagi menjadi beberapa kelompok kan ya? Oke, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Setiap kelompok Ibu Guru bagikan 2 LKPD. Oke. Iya, yang dikumpulkan satu saja. Yang satu dipakai belajar ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu Guru jelaskan sedikit tentang cara pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, di sini di lembar yang pertama ada judulnya. Di lembar yang kedua itu ada nama kelompok. Kalian isi dengan nama anggota kelompok kalian ya. Kemudian yang harus kalian kerjakan adalah ada di lembar yang ketiga. Di sana itu ada bagian yang pertama, yang kalian isi itu adalah yang ada tanda pulpen berwarna merah di samping kirinya. Nah, kalau ada tanda pulpen di sana berarti kalian harus ini ya, harus mengisi titik-titik yang ada di sampingnya. Ini bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua, dan ada bagian yang ketiga. Nah, di terakhir kalian harus menulis kesimpulannya seperti apa. Bisa dipahami? Nah, di sini Ibu Guru ini juga ya, kasih kalian ada bahan ajar mungkin bisa berguna untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Kita ada waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Iya, langsung dijawab di sana. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tadi itu vektor anunya. Vektor. Udah diisi yang tadi sebelumnya kan? Ini loh. Sebelumnya diisi dulu nih. Udah. Udah? Oh ya. Berarti ini dah rumus dari E itu apa tadi diisi, rumus dari C itu apa diisi ya. Tinggal mengikuti yang di atasnya. Silahkan. Yang mana? Ada yang mau ditanyakan enggak? C sama dengan E dikali apa? Iya, betul. Iya. Ya, gimana? Akar. Iya. Dijadiin akar aja enggak apa-apa, enggak usah dicari akarnya. Iya, jadinya Iya. Harus sebenarnya juga bisa kalau mau. P kali Q ini kan 348. Di sini. Iya. C ini B pada
panjang B kan? Iya, yang kalian peroleh dari sini. Iya, udah. Iya. Terus? Terus ini sama juga. Kak, ini kan yang C itu, ya panjang C. Bagaimana rumusnya? A dot B. Tapi buku kita tulis dia. Iya, di akar 1000. Oh, tahu. Ya, Hasil paham ya? kuadrat dari ini kan Mm-mm. kan Kuadratkan kalau ada tanda akar, akarnya hilang. Ya udah tinggal 348 per 1044 dikali Ini nanti yang 1 per 3, ya kan? 1/3 berarti tinggal kalian kalikan dengan yang ini. Bisa dipahami ya? Baru nanti tinggal dikalikan. Ya, paham ya? Semangat ya? Ya, gimana? ortogonalnya nih. Nih, mengisi yang ini. Kalau dijadikan vektor basis, ayo, gimana? 10 min 4 berarti dia menjadi apa I berapa I berapa J? Oh, iya ya. Coba, ya. Gimana? Nggak perlu dikali. Iya, enggak perlu dikali. Ya, penjemput. Nah, betul. Udah benar tinggal dikali Sudah? aja. Iya. Iya, udah? Oke. Udah, kita udah cepet. Oke, silakan tinggal 1 menit lagi waktunya. Oke, sekarang kan seperti yang Ibu Guru katakan tadi, kita akan melaksanakan presentasi. Yang presentasi itu ada 3 kelompok ya. Sekarang, sebelum Ibu Guru tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, siapa yang ingin presentasi untuk yang bagian yang pertama, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menemukan rumus vektor proyeksi ortogonal. Pertama, vektor satuan dari vektor B yaitu E sama dengan vektor B per panjang B. Rumus panjang vektor proyeksi vektor A ke B. Panjang vektor C sama dengan A dot B sama dengan panjang B. Vektor satuan dari vektor proyeksi C, E sama dengan C per panjang C. Sehingga C sama dengan E dot panjang C. Substitusi dari persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3, yaitu C sama dengan E dot panjang C. Sehingga C sama dengan B per panjang B dot A dot B per panjang B. Sehingga C sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dot B. Jadi rumus vektor proyeksi dari vektor A ke B yang diperoleh adalah C sama dengan A per panjang B dot B. Ada yang ingin menanggapi pekerjaan dari kelompok 1? Silakan Yahya dari kelompok 2. Silakan Yahya. Bagaimana tanggapannya?
Jadi kalau saya ini jadi urusan terproyeksi dari vektor A ke B yang diperoleh adalah berdasarkan hasil kalkulasi awal yang mereka tunjukkan dari C A per B per panjang B kuadrat kali vektor posisi B. Kemudian dihasilkannya kenapa dituliskan C sama dengan A per panjang B kali B? Kenapa tidak ada akar kuadrat X? Kenapa tidak ada kuadrat atau akar B? Oh iya. Oke, bagaimana kelompok 2 atas tanggapan dari kelompok 1? Bagaimana? Sudah? Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tadi mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 bisa kita peroleh bahwa rumus proyeksi vektor ortogonal dari A ke B adalah A dot B per panjang B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Semua jawabannya sama ya? Oke. Selanjutnya, bagian yang kedua. Siapa yang ingin maju presentasi, angkat tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Itu 14 kali 30. Vektor P dikali vektor Q sama dengan 14 6 dikali dot 30 min 12 sama dengan 14 kali 30 ditambah 6 dikali min 12 sama dengan 348. Kemudian panjang vektor Q sama dengan X kuadrat, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah min 12 kuadrat. Hasilnya akar 900 ditambah 144 sama dengan akar 1044. Kemudian vektor C sama dengan vektor P dot Q per panjang Q kuadrat dot Q vektor P vektor Q sama dengan 348 per akar 1044 kuadrat dot 30 min 12 sama dengan 348 per 1044 dikali 30 min 12 sama dengan 1 per 3 kali 30 min 12 hasilnya 30 per 3 min 12 per 3. Jadi proyeksi vektor ortogonal P pada vektor Q adalah vektor C sama dengan 10I dikurangin negatif 4J. Ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil Presentasi. hasil presentasi dari kelompok 4. Ditulisnya 10 min 4. Kenapa bisa ada kurungnya? Kan udah ada hasilnya 10 min 4. Jadi menurut hal itu minnya itu ya memang udah ditulisnya. Jadi nggak perlu pakai kurung min 4. Oh. Gitu. Itu. Udah tinggal tulis pada ya. Oke. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 4? Ya. Ayo, mau debat di sini. Bagaimana? Oke. Ya gitu. Sudah? Udah gimana? Ya. Yuk. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalau begitu kita lanjut ke pengerjaan LKPD bagian yang ketiga yang menjawab masalah di awal. Oke, kelompok 2 silakan perwakilan dari kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari soal ini yang ditanyakan kan penerbang dari Gensel berikut ini akan dicari lintasan vektor yang dibentuk oleh titik pangkal sampai dengan ujung bayangan jantol pada permukaan lintasan vektor B. Artinya mencari proyeksi vektor ortogonal pada A pada B. Apabila misalkan proyeksi vektor ortogonal tersebut dilambangkan C, C-nya yang ini ya. Kemudian C sama dengan A kali B per panjang B kuadrat kali B. Oke, masuk ke sesi hitungan. A kali B sama dengan 9 kali 5, 45, 7 kali 3, 21, 0 kali 0 ya jelas 0. 45 tambah 21 sama dengan 66. Oke, kemudian ini B sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 34. Nah, ini gimana ini maksudnya? Oke, gini. Oke, santai. Nah, ini sama dengan akar 5 kuadrat itu adalah 25, kemudian dijumlahkan dengan 3. 3-nya itu adalah kuadratnya lagi 9. Artinya 0 tidak dianggap karena akar 0 itu enggak ada. Ada sih, tapi kuadrat 0 kali 0 enggak akan ngasilin apa-apa. 25 tambah 9 sama dengan akar 34. Kemudian kita masukkan ke rumus proyeksi vektor C sama dengan A dot B per panjang B kuadrat kali B. Oke, A dot B itu adalah 66. Sekarang kita bagi dengan akar 34. Karena ada kuadrat, otomatis akarnya akan hilang. Jadi akan tersisa hanya 34. Kemudian dikali dengan dengan vektor B 530. Kemudian untuk memudahkan kami melakukan penyederhanaan. Ya, ini adalah sama-sama dibagi 2, 66 bagi 2, 33, 34 bagi 2, 17. 33 kali 5, 165 per 17. 33 kali 3, 99 per 17. 33 kali 0 ya 0 per 17. Jadi proyeksi vektor ortogonal A adalah A pada B adalah C, yakni adalah 165 per 17,99 per 17,0 per 17. Jadi ada yang mau tanggepin? Oke, silakan. Itulah presentasi dari kelompok 2. Dua ya betul 2 ini. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semuanya ya. Sudah tidak ada permasalahan. Oke. Kalau begitu boleh ditutup, silahkan. Oh ya, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Penjelasannya sudah semangat sekali ya. Luar biasa kelompok 2. Sekarang kita ke tahap kesimpulannya. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari LKPD kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dini Hanifah dari kelompok 4 akan membacakan kesimpulan tentang proyeksi vektor. Rumus proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah C sama dengan vektor A per vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat kali panjang B kali B. Oke, terima kasih Dini. Silakan bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang Ibu Guru ingin menguji pemahaman kalian. Kalau tadi kan secara berkelompok kalian sudah bisa mengerjakan kan? Nah, sekarang berarti Ibu Guru ingin mengetes kalian secara individu. Apakah sudah paham atau tidak? Sekarang Ibu Guru bagikan soal evaluasinya ya. Waktu mengerjakannya 10 menit ya. Jadi tidak jadi Bu Guru? Iya. Udah jadi ya? Silakan dikumpulkan. Wih, luar biasa. Berarti semua sudah paham ya? Luar biasa. Kita sudah waktunya kita refleksi ya. Tadi kita sudah mengerjakan soal LKPD, sudah membuat kesimpulannya, sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Ibu Guru ingin bertanya bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi?
Yang dari tidak paham menjadi paham banget. Oke. Karena ini kan proyeksi vektor ini kan merupakan materi terakhir kita di semester 2 ini ya. Berarti pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya kembali, Novan, silahkan dipimpin temannya berdoa. Hari pagi menjelang siang ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran kita masih ingat ya kita yang kapan hari? Oke, sekarang kalau ibu guru bilang kelas 10 Semanti, bisa. Yeah! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Kurang lebihnya ibu guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.